Selamat pagi untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 Sejarah Wajib kelas 12 IPS 2 akan membahas salah satu topik tentang pemikiran ekonomi nasional. Baiklah, pemikiran ekonomi nasional merupakan upaya untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia pada saat itu. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain, yang pertama program Kabinet Natsir oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan wujud perencanaan rencana organisasi perekonomian atau RP. Sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program Banteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Gerakan saat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing. Sapurudin Prawinegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memperlakukan nilai setengahnya untuk mata uangnya. Upaya pembangunan nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai tahun 1960. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap ingkar janji dengan tidak menyerahkan Irian Barat kembali ke pangkuan RI sesuai dengan kesepakatan dalam KMB. Contoh beberapa perusahaan yang dinasionalisasi. Baiklah, sekianlah pembahasan kami dari kelompok 4 tentang pemikiran ekonomi nasional. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.